DPR itu kerjanya ngapain gitu kan? Apalagi kalau sebelumnya mungkin ya kunjungan keluar kota, sekarang kan COVID ini semuanya dibatasin. Apakah berarti DPRD itu nggak ada kerjaan? Hai, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, tergantung Anda menyaksikan acara ini, tayangan ini. Nah ini luar biasa sekali ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol ringan nih, bareng sama Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Bang Saleh nih, yang lebih akrab disapa Bang Saleh ya. Dari mana Bang? Ini kita lagi biasa mas, kunjungan dapil ya. Kunjungan dapil. Jadi kalau kita kan dalam 1 bulan itu ada kunjungan ke dapil, dan sekaligus biasanya kita juga melihat situasi. Pertama mungkin terkait dengan COVID, yang kedua biasanya kita fokus ke ekonomi ya. Ekonomi. Nah, bagaimana kondisi ekonomi, apalagi misalnya ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru, sekaligus juga ini menghadapi masa reses relatif. Oh iya. Nah, jadi kita akan ada reses di bulan Desember ini rencananya. Gitu. Ya, nah ini ya buat kalian nih yang nonton tayangan ini, kalau banyak kan masyarakat tanya nih Pak, wah ini DPR itu kerjanya ngapain gitu kan? Apalagi kalau sebelumnya mungkin ya kunjungan keluar kota, sekarang kan COVID ini semuanya dibatasin. Apakah berarti DPRD itu nggak ada kerjaan atau gimana? Atau hanya duduk santai di kantor? Ternyata setiap bulan itu kunjungan ke dapil terus dilakukan. Ya termasuk buat lihat kondisi ekonomi masyarakat juga. Ya betul, jalan tetap. Jadi kalau tugas-tugas kita terkait dengan pembuatan perda, perda inisiatif itu tetap jalan. Misalnya kami di Komisi A ini baru sehari kemarin, selama 2 hari kami melakukan rapat finalisasi dengan Kemenkumham dan Biro Hukum, karena kita tahun ini kita mengajukan perda inisiatif terkait bantuan hukum untuk orang miskin, kaum rentan termasuk perempuan dan anak. Jadi itu adalah merubah perda sebelumnya, perda nomor 7 tahun 2014. Kalau dulu hanya perda ini untuk bantuan hukum orang miskin. Sekarang kita perluas, perda ini juga membantu orang miskin, kaum rentan termasuk perempuan dan anak. Jadi apabila ada orang miskin atau perempuan atau anak ataupun juga difabel yang berperkara di pengadilan dan dia tidak punya uang untuk berperkara, maka itu bisa dibantu oleh LBH yang menjadi mitranya Pemprov. Nanti yang bayar biayanya itu adalah Pemprov. Oh gitu. Jadi care, salah satu bentuk care-nya dari Komisi A. Di tahun ini kita bikin perda bantuan hukum untuk orang miskin dan kaum rentan itu. Berarti kalau misalnya masyarakat miskin khususnya atau masyarakat rentan ada tersandung kasus hukum, pemerintah menjamin untuk perlindungan hukum atau pendampingan hukum. Tentu tanpa adanya intervensi dong dari hukum itu Pak ya. Kadang banyak anak-anak, misalnya dia mencuri. Mencuri, dia kan masih di bawah umur. Mencuri kan karena dia miskin, karena dia nggak bisa makan, karena kebutuhan. Nah kadang dia tidak punya pengacara di pengadilan. Mau gimana pengacara? Dia kan mencuri, gara-gara nggak punya uang. Apalagi pengacara. Apalagi bayar pengacara lah. Disinilah kita sekarang ada 24 LBH yang menjadi mitranya Pemprov. Mungkin ke depan mungkin bisa bertambah 30 atau berapa. Nah, lembaga bantuan hukum itu bisa membela kasus-kasus semacam itu, yang miskin, anak, perempuan, dan difabel itu. Nanti dia biayanya diganti oleh Pemprov. Jadi baik itu pidana, perdata, tun, maupun juga di situ non litigasi yang sifatnya penyuluhan. Jadi kita perluas, bukan cuma litigasi, tapi non litigasi juga kita bantu di situ. Jadi ini kan kita nih di tengah pandemi ini semakin lama malah kita semakin cerdas. Iya benar. Kita cerdas. Apalagi karena sering di rumah, jadi pikiran tenang, jadi makin tenang gitu. Atau mungkin karena sering di rumah, sering ngalamun, jadi pikiran-pikiran cerdas itu muncul Pak.
Jadi kita malah itu salah satu ini Mas Afif, salah satu indikator indeks demokrasi Indonesia itu sampai sejauh mana perda inisiatif dihasilkan oleh DPRD. Nah itu harus selesai dalam masa tahun anggaran. Jadi misalnya 2021 Komisi A mengajukan perda inisiatif soal bantuan hukum. Maka indeks demokrasi Indonesia yang menilai Jawa Tengah salah satunya adalah bagaimana DPR mengajukan inisiatif terhadap perda. Dan itu dihitung kalau misalnya tidak ada satupun perda yang disahkan dalam masa tahun anggaran itu, berarti indeks kita 0. Nah makanya selama 2 hari kemarin Komisi A, terus Komisi B, Komisi C, Komisi D, Komisi E itu berupaya untuk menyelesaikan perda inisiatifnya masing-masing. Kalau A ya berarti bantuan hukum, kalau B terkait dengan penelitian dan pengembangan benih, bagaimana benih dan itu dioptimalkan. Komisi C kalau tidak salah terkait dengan BUMD, perubahan status BUMD, CMJT sama Bank Jateng. Komisi D terkait dengan lingkungan hidup. Komisi E ada semua pokoknya. Jadi masing-masing komisi ada, sehingga target kita di Desember ini apa yang menjadi inisiatif itu selesai sebenarnya. Nah kita ini kan sedang ada di salah satu desa wisata di Kabupaten Batan nih Pak, di Kalipucang Wetan ini. Oh ini ya? Ya, ini salah satu desa wisata di mana di sini seluruh pelayanan kependudukan itu sudah mulai pakai aplikasi Pak. Oke. Nah hal ini juga perlu didorong juga nih pelayanan di masyarakat itu. Adminduk ya? Adminduk iya. Salah satunya ya? Artinya lebih praktis gitulah. Nah kalau di Jawa Tengah sendiri khususnya di Dapil kita nih, Dapil Jateng 13, kira-kira UMKM-nya gimana nih Pak soal UMKM di tengah pandemi seperti ini? Iya, jadi memang UMKM ini baru mulai menggeliat ya. Setelah kita mungkin beberapa ini ada yang naik level 2 PPKM ya, ada yang bahkan sudah naik level 1. Tapi di sini rata-rata kan level 2 kecuali Pemalang. Pemalang tuh masih level 3. Datang kemarin naik level 3, sekarang turun level. Itu kalau level 2 sama 3 tuh turun atau naik? Maksudnya bagus lebih bagus. Sekarang udah di level 2 Batang. Pemalang ini level 3. Bersama Jepara yang masih level 3. Lainnya udah 1 dan 2 rata-rata. Nah, kita memang nanti perlu kita antisipasi. Pemerintah kan akan menerapkan semua level 3 seluruh Indonesia tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Sehingga memang UMKM ini perlu kita sosialisasikan bahwa mulai tanggal 24 besok sampai tanggal 2 Januari itu yang diterapkan aturannya adalah PPKM level 3. Di Batang pun juga sama. Artinya tutupnya kan maksimal di jam 9 malam. Terus kapasitas misalnya dibatasi, ya kisarannya 50%. Gitu. Tapi saya istilahnya ekonomi ini soalnya bisa membaik lah. Karena harapannya 2 minggu itu agak ditekan sedikit, Januari kita bisa landing lagi lah. Nah, jadi itu sebenarnya yang dilakukan para bapak-bapak DPRD ya, wakil rakyat kita itu seperti itu, tidak hanya duduk manis di kursinya atau bahkan tidak ada di kursinya tapi di rumah enggak ya, enggak ada di kursinya, enggak di kantor, ternyata turun ke dapil. Karena ya memang harusnya seperti itu sih Pak, melihat langsung kondisi real masyarakat bagaimana, artinya dari melihat itu sambil belajar dari apa sih yang harus dilakukan. Nah itu sebagai bahan pembuat regulasi dari DPRD ini sebagai salah satu fungsinya yaitu fungsi pembuatan peraturan. Iya betul. Dan kalau berarti perda itu, nah sehingga peraturan yang dibikin itu benar-benar pas dengan apa yang ada di masyarakat, memberikan solusi kepada masyarakat. Gitu kan. Oke, kita cukupkan sekian dulu ngobrolnya ya. Terus jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bang Saleh. Ya, yang punya Pak Afif juga. Jangan lupa juga Afif dan Afif ID. Ya. Pokoknya kita bakal susulan, kita ngomong. Kalau ada kesempatan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.